Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menyesal tolak Jepang ya, Indonesia akhirnya kena jebakan utang kereta cepat Cina. Nasib rakyat dipertaruhkan. Wah, sangat luar biasa sekali begitu ya. Ya, pada hakikatnya yang punya dampak luar biasa itu adalah rakyat begitu ya. Akankah dia akan mencekik rakyat begitu? Sangat disayangkan sekali begitu kan. Padahal Jepang suku bunganya katanya lebih ringan begitu kan ya dibandingkan dengan Cina begitu. Karena awalnya ini adalah Jepang begitu. Kenapa kok diambil alih oleh Cina begitu kan? Ya mungkin Jepang sekarang tertawa melihat ini semua begitu kan ya. Bahkan ini ya, komentar-komentar netizen saya bacakan terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, menyesal tolak Jepang, Indonesia akhirnya kena jebakan ya, utang kereta cepat Cina, nasib rakyat dipertaruhkan. Bayangkan begitu. Narasi lebay. Suara relawan Jokowi mana? Dukung 3 periode jangan ragu. Ini ya. Coba Cebong tolong jelaskan Jepang kasih bunga 0,1%. Sementara Cina kasih bunga 3,4%. Anak SMP aja paham. Kalau itu disuruh milih ya ambil kredit HP yang bunganya 0,01%. Atau yang bunganya 3,4% yang pasti lebih bunganya ya yang 0,01% dong. Kalau dihitung total jelas lebih kecil dari yang 3,4%. Ya betul juga begitu ya. Coba para pejabat sering lihat TikTok Cina ya, soal makan saja ya antara suami dan istri sering ditunjukkan tipu menipu. Benar juga begitu kan ya. ini menarik begitu kan. Coba ya, para pejabat sering lihat TikTok Cina, soal makan saja antara suami dan istri sering ditunjukkan tipu menipu. Bisa dilihat TikToknya ya, saya mengikuti itu begitu kan ya. Lalu kemudian ada makanan di situ begitu ya, ada ada telur begitu ya, yang kemudian diambil diletakkan yang ini, kemudian diintip begitu kan ya. Setelah diintip diambil pilihan itu, ada ayam goreng di situ begitu ya. Ya bisa saja ini jadikan referensi. Bagus juga narasinya begitu ya. Ini katanya beliau negara sanggup kalau bayar ngutang ya banget ya. Mungkin dengan syarat rezim ini berkuasa sampai 2-3 periode lagi ya hehe. Makanya capresnya yang bisa ya kesinambungan ya betul. Nah, ini terdengar dipengaruhi ternyata dijerumuskan ya. Ini berani memutuskan, berani tanggung jawab sendirilah. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu ya. Bahkan ya yang tanda tangan kesepakatan dengan Cina harus diseret ke pengadilan. Wah banyak sekali ya. Salah perhitungan kah kalau emang nggak bisa hitung mau kerjasama dengan Cina mau dengan Jepang mah sama aja. Ini banyak sekali ya. Ketidakmampuan berpikir kelihatan sementara semua ya negara di dunia ini tahu bahwa Cina itu penipu banyak yang terperangkap ya kelicikannya. Sekarang ya nasi sudah jadi bubur, kalian sepakat melakukan kerjasama tanggung jawab, jangan dilibatkan rakyat ya. Jangan melibatkan rakyat ya. Saya salut Pak Johanan ya, beliau orang profesional dan terdedikasi kepada negara, berani menolak kereta cepat dan pakai APBN ya, walaupun taruhannya dicopot dari menteri. Ya, pada akhirnya tahu sendiri siapa Cina begitu ya. Dari 0,5 sampai 3,2 harus diusut ya. Kemungkinan ada pengulipat ya, gulipat ya. Ini harus BPK kan harus di situ begitu. Mereka sudah ya untung banyak, masalah rakyat mau sengsara 10 turunan nggak akan mereka berpikir. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya. Kenapa kok yang diambil Cina, kan begitu logika kita begitu. Bahkan ya mana ada mereka bilang menyesal ya. Kita aja kebijakan diri dulu sampai sekarang buat masyarakat ya ketawa-ketawa aja. Bansos dikorupsi ya ketawa-ketawa aja ini ya. Nyesel kemudian tiada berguna, makanya pakai otak kalau ada, jangan pakai ambisi. Ini ada pro dan kontra di sini, tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya menyesal tolak Jepang ya, Indonesia akhirnya kena jebakan ya utang kereta cepat Cina, nasib dipertaruhkan. Ini dikutip dari Demokrasi begitu ya. Penyesalan ya selalu datang belakangan. Begitulah gambaran nasib Indonesia yang kini terjebak dalam belitan utang kereta cepat ya Jakarta-Bandung KCJB kepada Cina. Dengan utang yang menggunung ya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menggambarkan bahwa pemerintah Cina kini bahkan juga meminta APBN jadi atas utang tersebut ya. Ya kalau menurut saya pribadi jangan dikasih begitu. Pak Luhut harus kuat di situ begitu ya. Jangan sampai APBN dijadikan jaminan begitu.
Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik Rafli Harun ikut merasa getir ya dengan nasib rakyat Indonesia yang kini dipertaruhkan. Bagaimana tidak, Indonesia bahkan menolak Jepang yang menawarkan suku bunga rendah sebesar 0,1% ya, demi Cina dengan suku bunga 3,4%. Bahkan sebelumnya Cina mematok suku bunga hingga 4%. Bahkan kereta cepat Jakarta-Bandung bikin negara jantung ya, jantungan ya. Kenapa? Karena ya banyak masalah. Proyek ini sudah tidak visible ya, kemudian menjadi ya belitan utang RI kepada Cina ya, pungkas Rafli Harun dalam YouTube-nya ya. Bahkan dia mengatakan ya tak soal cuma bunga ya. Rafli Harun juga menyoroti bahwa soal mana ya konsesi yang mencapai 80 tahun. Itu yang menjadi pertanyaan begitu. Katanya 50 tahun kok tiba-tiba mundur sampai 80 tahun begitu konsesinya begitu kan ya. Bahkan ini menghabiskan ratusan triliun, bayangkan begitu ya. Kalau dia menerima Cina dengan kalkulasi itu ya bisa saja dari 60 sampai kalau nggak salah 70 begitu kan, 70 triliun ya, kalau nggak salah 70 triliun sampai segitu begitu kan. Tapi Cina kok sampai 100 triliun, bayangkan begitu kan ya. Kalkulasi politik kalkulasi uangnya kan jauh begitu dibandingkan dengan Cina 3,4% begitu kan ya, dibandingkan 0,1% begitu. Ya, artinya selama ini mungkin ya Jepang sudah tertawa melihat situasi dan perkembangan hari ini yang kemudian terjebakkan utang Cina begitu. Jadi selama ini kita tahu bahwa apa yang selama ini dilakukan ya oleh Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi sudah merasa sedih begitu ya. Bahkan ini tak cuma soal bunga, Rafli Harun juga menyoroti soal masa konsesi yang mencapai 80 tahun dengan mempertimbangkan pemimpin pemerintah saat ini. Rafli mengatakan bahwa generasi ke depan yang menanggung beban utang ya atas proyek kebanggaan Presiden Jokowi ini. Terserah anak cucu nanti, yang penting yang barangkali generasi hari ini sudah mati semua. Jadi tidak memikirkan anak cucu ke depan. Orang kayak kita sudah lenyap dari dunia. Udah jadi tengkorak, tetapi generasi ke depan yang akan menanggungnya. Lanjutnya, ini banyak sekali begitu kan ya. Kritikan-kritikan luar biasa begitu ya. Pada hakikatnya ya mungkin kalau sudah 8 tahun, 100 tahun begitu ya konsesinya, bayangkan begitu ya. Ya anak cucu kita yang kemudian menikmati itu pun cucu keberapa begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bahwa ya kita kan sudah tidak ada berumur 100 tahun begitu ya. Ya pasti di satu sisi ada begitu kan. Semoga saja kita itu ya berumur sampai ratusan tahun begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa kita itu senantiasa memikirkan apa yang terjadi selama ini begitu kan ya. Benar juga analisis Rafli Harun yang mengatakan bahwa wah ini agak kacau begitu ya, sampai konsesinya 80 tahun, bayangkan begitu ya, yang katanya 50 tahun begitu kan. Ya mungkin agak molor dan sebagainya begitu kan ya. Ini dikutip dari Warta Ekonomi ya, dan juga dari Gelora ya. Tetapi melihat situasi ya mungkin ya Jepang akan tertawa di situ begitu kan, terbahak-bahak ya melihat perkembangan kereta cepat yang kemudian dianggarkan 2016, terus kemudian selesai tahun 2019, tapi sekarang tautannya sampai 2023. Bayangkan begitu ya, molor berapa tahun begitu, dan bahkan kereta cepat membengkak katanya seperti itu begitu ya. Tetapi wallahu alam, walaupun orang mengatakan bahwa rakyat akan mampu di situ, bukan masalah mampu atau tidaknya begitu, tapi dampaknya di masyarakat. Uang pajak lalu kemudian masuk ke situ begitu kan ya, apalagi yang 300 triliun apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud sampai hari ini masih belum jelas kemana begitu ya. Itu ya itulah politik hari ini begitu kan. Sekarang viral, besok sudah tidak viral begitu kan, atau bisa jadi hilang, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.